Makanya yakinlah la haula wala quwata illa billah. Kita ini jahil, bodoh, tidak tahu apa-apa kecuali sepercik ilmu yang Allah beri. Tanpa hidayah Allah, tuntunan Allah, gak ada yang bisa kita selesaikan. Makanya harus minta ke Allah yang maha tahu segala-galanya, maha tahu segala-galanya, termasuk jodoh. Saudara jangan ngotot loh kalau jatuh cinta ke seseorang, harus minta petunjuk Allah. Ini tertulis gak di Lauh Mahfuz jodoh saya? Kalau saudara suka sama dia tapi di sisi Allah tidak ada garisnya, itu jodoh. Yang paling sengsara itu menginginkan sesuatu yang gak ada takdirnya, gak kejadian. Hadirin, tenang. Makanya, ya Allah, kenapa engkau tanam di hatiku something I love her, why? Mengapa engkau tanam rasa suka di hati ini? Periksa dulu. Jangan-jangan saudara keseringan lihat potret dia, jangan-jangan keseringan lihat dia kedip gitu, Allah hujamkan aja, padahal bukan jodohnya, pening sendiri. Tahu-tahu dia jodoh teman karib saudara, lebih apes lagi. Makanya kalau jatuh cinta, tolong ya Allah, ini teh apa? Jangan sampai saya mencintai sesuatu yang memang bukan untukku. Cabutlah ya Rabb. Gampang dicabut oleh Allah, datar aja, mudah bagi Allah, mudah. Hadirin, nanti biasanya dikasih syariatnya, jadi senang baca Quran, jadi senang ini, jadi terlupakan gitu. Termasuk yang belum nikah, syahwat membara, Allah yang menciptakan syahwat. Ya Rabb, kan gak ada pasangannya. Tolong ya Allah, tolong. Jangan error sendiri begini. Aduh, kenapa saudara menjiwai? Kan kita nggak mengerti ada syahwat itu gimana, benar? Kenapa lihat tembok ini nggak syahwat kan? Nggak, biasa aja. Lihat pohon suka, pohon enggak. Lihat kambing-kambing enggak juga. Allah yang menciptakan nafsu, cinta, amarah, iri, dengki, marah, harus kembali ke Allah. Kita rada emosional, pemarah, harus minta ke Allah supaya dicabut sikap emosional ini. Karena kita harus yakin segala urusan itu ada dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ini penting hadirin. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Dan kalau Allah mau nolong ya pasti kejadian. Mudah susah tuh tergantung Allah nolong atau tidak. Kalau Allah nolong, wa yuridka bi khairin, dan jika Allah menghendaki kebaikan, fala radda li fadli, tidak ada yang bisa nolak. Makanya rekan-rekan sekalian, kenapa sholat kita kurang khusyuk? Karena kita belum yakin Allah yang menolong kita. Nah, sholat itu kan gerbangnya. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Kalau kita yakin ini solusi hanya datang dari Allah, kita akan sabar nunggu pertolongan Allah, dan kita bakal sungguh-sungguh sholat, memperbaiki sholat, karena tahu ini yang akan mendatangkan pertolongan Allah. Makanya kalau ada apa-apa tuh wasta'inu bis-sabri was-shalah. Sedih, ambil air wudhu, sholat. Sakit hati, ambil air wudhu, sholat. Cemburu, ambil air wudhu, sholat. Tapi sholat saya nggak khusyuk. Sholat kurang khusyuk itu lebih baik daripada nggak sholat dan nggak khusyuk sama sekali ya. Mungkin Allah juga ngerti lah kita sholatnya kemana. Allahu Akbar. Ya Allah, Allah teh tahu ya kita teh lagi galau,
Tapi di balik galau juga Allah menyaksikan kita teh berwudu sambil nangis. Ya Allah, nggak nyangka. Ya Allah, Gusti ya Allah. Saya dah ya Allah. Allah teh tahu hadirin, kita teh campur aduk pikirannya, tapi kan Allah menghargai. Dia mau wudu, dia mau sujud. Allah tahu pikiran kita kemana-mana, tapi mau sujud juga sudah suatu kebaikan. Benar? Dan Allah tidak menyia-nyiakan kebaikan sekecil apapun dari hambanya. Ayo, ini serius hadirin. Ketika kita yakin bahwa pertolongan itu datang dari Allah, maka setiap masalah kita perlu, kita takut sesuatu, ke Allah ya terus. Dan gerbang yang pertamanya sholat. Saya dapat kiriman hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, Allah Azza wa Jalla berfirman, Man syaghalahul Qur'anu wa dzikri, barang siapa yang sibuk membaca Al-Quran dan berzikir, an mas'alati, sampai dia tidak sempat mengajukan permohonan kepadaku, maka aku berikan kepadanya afdala, lebih baik daripada yang meminta kepadaku, para pemohon. Jadi barang siapa yang sibuk membaca Al-Quran dan berzikir kepada Allah sampai tidak sempat mengajukan permohonan, maka Allah akan memberikan kepadanya sesuatu yang lebih berharga, lebih afdol, lebih baik daripada yang aku berikan kepada para pemohon. Karena ya, kalam Allah dengan permintaan makhluk itu tidak pernah sebanding. Kalam Allah dengan permohonan makhluk, kita membaca Al-Quran kan kalam Allah. Di sini disebutkan nilai kalam Allah lebih tinggi dari semua perkataan makhluk, sebagai ketinggian Allah dibanding dengan makhluknya. Nah hadirin sekalian, jadi kalau kita lagi banyak masalah, sebetulnya harus lebih banyak lagi berzikir. Setuju hadirin? Kita itu kebanyakan mikir, tapi tidak bergantung kepada yang menguasai. Kalau kita zikir terus, kapan dong kita ikhtiarnya? Masih ingat perumpamaan masuk hutan? Ini hutan belantara, berat, mau ke puncak gunung, ada dua pilihan. Satu, mengandalkan segala kemampuan diri, dan yang satu lagi mengikuti pengumuman. Barang siapa yang memasrahkan dirinya kepada pemilik hutan belantara ini, dijamin akan dituntun sampai ke puncak dalam keadaan aman, nyaman. Milih mau yang mana? Itu kan diam. Tinggal milih. Saya pasrahkan diri saya, syaratnya harus patuh dan pasrah. Siap. Enak. Coba yang tidak pasrah, bawa galon 2 di lehernya, cadangan air. Sini bawa karung beras, cadangan makanan, bawa golok, parang, linggis dan sebagainya. Dari penampakannya saja sudah tidak wibawa ya kan? Tapi yang ini mau ngapain, ada bawa galon, saya perlu cadangan minum. Tenang, nanti di perjalanan ada mata air. Itu mau apa, bawa beras, buat tenang, ada buah-buahan yang enak. Kenapa itu bawa golok segitu panjangnya senjata? Takut binatang. Nanti dikasih tahu cara mengatasi binatang. Efisien. Wah Pak, kenapa ini jalannya nanjak? Di atas ada pohon nangka mateng. Ini serodotan begini, kita mau minum. Itu babi hutan. Tenang, babi hutan gak bisa belok. Tinggal begini,
set, beres. Efisien bukan? Jadi kalau kita ngomong kita harus ikhtiar, ikhtiar itu yang benar kalau dibimbing oleh Allah. Jadi jangan sok ikhtiar, kita ikhtiar. Ya ikhtiar kalau nggak tahu ilmunya ngarang. Kayak yang tadi tuh muter-muter terus. Kursuk-kursuk, apa tuh? Jangan-jangan durian jatuh, padahal babi hutan. Enaknya hidup dituntun oleh pemilik, penguasa, penentu yang maha baik. Wa aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ainin. Makanya kata Imam Ibnu Taimiyah, kalau orang sudah dikasih dua hal ini, dia sudah dikasih yang terbaik dalam hidupnya. Satu, ketaatan kepada Allah. Yang kedua, kepasrahan kepada Allah. Nah, kita mah dua-duanya enggak. Taat enggak, pasrah enggak. Makanya apes maksudnya. Dah, itu aja. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang pasrah tawakal ke Allah, Allah cukupi segala urusannya. Udah segitu